Kemudian Siti Hajar ini mengejar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah jalan itu. Tidak mau nengok ke belakang, karena kalau nengok ke belakang nanti jadi iba. Siti Hajar menangis, Nabi Ibrahim pun juga menahan untuk menangis. Kata Siti Hajar, wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Engkau tega banget. Engkau tinggalkan kami berdua di sini. Nabi Ibrahim diam saja. Terus Siti Hajar mendesak ini. Wahai Nabi Ibrahim, ini kemauanmu kah atau kemauan Allah? Nabi Ibrahim diam. Sampai beberapa kali pertanyaan, Nabi Ibrahim pun mengatakan, wahai Siti Hajar, ketahuilah ini adalah Allah yang memerintahkannya. Allah yang memerintahkannya. Lalu ketika mendengar Allah yang memerintahkannya, kata Siti Hajar, baiklah wahai Nabi Ibrahim, kalau Allah yang memerintahkannya, aku setuju. Aku siap mengerjakan perintah Allah. Tapi kalau seandainya ini bukan kemauan Allah, kemauanmu, atau kemauan Siti Sarah, protes. Protes. Tapi ini kemauan Allah, kata Nabi Ibrahim, bukan kemauanku. Kalau kemauanku tidak mungkin aku taruh engkau di sini. Ya, kata Siti Hajar, kalau begitu aku rela atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim pulang, tidak lagi nengok ke belakang karena nggak tahan kalau nengok nanti timbul iba, timbul dan sebagainya. Pulang Nabi Ibrahim. Palestina dengan Mekah waktu itu kalau naik onta kurang lebih satu bulan perjalanan. Satu bulan. Mekah Madinahnya zaman dulu kalau naik onta 1 minggu perjalanan. Dan orang zaman dulu itu kalau berjalan di malam hari, kalau siang istirahat. Karena panas. Kecuali sudah teduh begitu di pagi hari masih pagi itu masih bisa jalan. Tapi kalau sudah jam 8 9 panas sudah. Jadi jalan di malam hari. Tinggallah Siti Hajar di tempat itu yang sekarang kita sebut namanya Makkah. Air susunya Siti Hajar habis, tidak ada air lagi. Cari minuman tidak ada. Akhirnya Siti Hajar naik kemana? Bukit Sofa. Yang berangkat umrah, berangkat haji tahu tuh. Siapa yang kemarin berangkat umrah di sini? Pemerintah. Belum ada? Oh belum. Hah? Masih nunggu. Kalau sudah masuk namanya? Sudah. Masih nunggu kloter ya. Kloter berapa gitu. Naik ke Bukit Sofa. Melihat dari atas apakah ada air atau tidak. Oh ternyata di bawah itu kayak ada air. Geriak-geriak air di tanah. Siti Hajar turun. Ternyata itu bukan geriak air, melainkan apa ya? Fata Morgana. Fata Morgana itu kalau yang hari panas, kita lihat di aspal itu kayak ada air, geriak air. Itu Fata Morgana namanya. Ternyata hanya Fata Morgana. Lari lagi beliau. Yang sekarang menjadi pilar hijau. Tahu pilar hijau itu? Kurang lebih berapa meter? Ada mungkin ada 50 meter mungkin pilar hijau itu. Ya, 30 sampai 50 meter kurang lebih. Lari di situ. Naik lagi ke Bukit Marwah. Naik Bukit Marwah, tengok atas. Sana sini ngelihat, ada geriak air di bawah. Turun lagi. Ternyata apa? Fata Morgana. Begitu bolak-balik sampai 7 kali ditutup di Bukit Sofa. Setelah Bukit Sofa, ada juga baru kembali ke tempat Nabi Ismail. Sudah pasrah ini. Siti Hajar berdoa, ya Allah, ini kehendakmu dan tidak mungkinlah engkau menelantarkan kami seperti ini. Memang kalau detik-detik terakhir itu, kalau sudah kita mau kepepet itu, doa kita tuh kayak mustajab banget gitu ya. Tapi kalau nggak kepepet tuh kita berdoa nggak kabul-kabul tuh, bukan nggak kabul-kabul, nanti aja kata Allah. Sudah kepepet, itu kayaknya doa itu kita mustajab banget. Nah, apalagi kita rayu Allah Ta'ala, ya Allah, aku sudah nggak sanggup lagi, ya Allah, nggak sanggup lagi. Bahasa kitanya sudah menghadapi cobaan ini, cuman berdamai dengan takdir aja sudah, berdamai dengan keadaan. Kalau seandainya nggak kuat iman, bisa stroke, bisa gantung diri, gulung tikar. Tapi
yakin dengan Allah Ta'ala. Nah, lalu Nabi Ismail menangis, oe, 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 oe. Kakinya itu meninjak-ninjak tanah. Duk, 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 ninjak-ninjak tanah. Kemudian dari injakan, dari orang Banjar, tinjakan, tendangan kaki Nabi Ismail itu, tiba-tiba keluar air, truk, banyak. Dalam versi yang lain, tanah itu keluar air dengan sebab kibasan malaikat Jibril, kibasan sayapnya, tok begitu, keluar air. Nah, keluar air banyak, Nabi Ismail pun diangkat oleh ibunya, Siti Hajar. Air ini pun keluar mengalir begitu. Lalu Siti Hajar membuat bendungan. Sambil bilang Zam-zam, 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 artinya kumpul, kumpul, kumpul. Itu kayak orang tukang tuh ya. Ngaduk semen, sudah tercampur air pasir dengan semen, ya, bikin gunung, kemudian dibikin lubang, gitu kan ya, ditaruh air. Nah, ketika airnya itu mau keluar, dibendung lagi. Nah, begitulah Siti Hajar. Jadi kayak orang ngaduk semen, kumpul. Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Setelah dikumpul begitu, atau zam itu kumpul, 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 kumpul. Akhirnya airnya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Nah, kata ulama, kalau seandainya Siti Hajar itu tidak mengatakan Zam-zam, 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 maka air itu akan mengalir terus sampai ke ujung manapun dunia ini. Tapi ketika Siti Hajar mengatakan Zam-zam, airnya nggak ngalir, di situ-situ aja. Tapi nggak bisa habis, nggak bisa habis. Nah, tapi walaupun air itu tidak mengalir, namun air tidak mengalir lewat tanah, tapi air itu ngalir lewat udara. Pakai pesawat sampai ke Balikpapan, sampai ke mana-mana begitu ya. Ya sama aja, dia terbang juga airnya, mengalir lewat udara bukan lewat tanah begitu. Itu versi pertama yang disebut Zam-zam, karena Siti Hajar mengatakan Zam-zam, 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 artinya kumpul. Nah, versi yang kedua dia mengatakan setelah penemuan air itu, dulu tempat itu bukan tempat peristirahatan kafilah yang berdagang. Kalau zaman sekarang namanya rest area ya. Itu bukan tempat rest area. Tapi ketika itu ada kafilah dagang lewat begitu, melihat kok banyak burung di sana berterbangan di udara nih. Ini biasanya kalau ada burung banyak, ini antara dua. Satu, di situ ada sumber air, sumber kehidupan. Dua, karena di situ ada bangkai binatang yang dimakan burung. Banyak begitu burung. Penasaran, ayo kita ke sana, kafilah dagang ke sana. Ketika ngelihat di situ, oh ternyata ada air, dikuasai oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, akhirnya tempat itu menjadi rest area, tempat singgah. Karena selama banyak orang singgah di situ, maka bukalah warung, kemudian buka penginapan. Ya, kayak kita juga kalau ke Banjar itu apa namanya tuh, Gunung Rambutan tuh nah. Kan ya, ada tempat inapnya, ada orang jualan, ada. Kenapa? Ada air terjunnya. Nah, itu di Gunung Halat itu ramai juga sekarang. Kenapa? Karena ada airnya. Nah, mereka minta izin karena yang menguasai itu Siti Hajar. Mereka minta izin kepada Siti Hajar. Kami boleh bangun rumah di sini, silakan. Mau bangun warung, silakan. Ramailah tempat itu. Dalam sekejap saja, maksud sekejap itu ya dalam jangka yang sangat pendek, beberapa tahun, itu sudah menjadi kota. Menjadi kota. Nah, banyaknya orang situ berkumpul, disebutnya Zam-zam tadi. Karena Zam-zam artinya kumpul manusia. Sampai sekarang ini. Nah, kemudian setelah besar Nabi Ismail, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, baru disitulah Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail. Nah, di tahun itu juga, mungkin di dekat-dekat tahun sebelum itu, baru Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Kata Nabi Ibrahim, di mana Ka'bahnya ya Allah? Kata Allah, itu ada pondasinya di situ. Ada pondasinya. Nah, ternyata Ka'bah itu dulu memang sudah ada. Dari Nabi Adam sudah ada itu. Nabi Adam yang bangun pertama kali Ka'bah itu. Tapi di zaman Nabi Nuh banjir, Ka'bahnya hancur.
Tetapi tinggal pondasinya. Dibangunlah Ka'bah tadi. Dibangun Ka'bah. Ka'bah zaman dulu bukan segi 4 seperti kita ini, tapi segi 4 panjang. Jadi Ka'bah itu sampai ke Hijr Ismail. Setelah selesai Ka'bah, ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan ya, itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim nggak bisa naik ke atas untuk masang batu, naik di makam tadi. Nah, itu kalau istilah zaman sekarang jadi andang. Tahu andang? Andang. Nah, belobak dia, lembek batu tadi sampai berbentuk telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu sampai sekarang masih ada. Nah, setelah itu baru Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala, hai Nabi Ibrahim, naiklah engkau ke Jabal Qubais. Naik Nabi Ibrahim ke Jabal Qubais. Jabal Qubais yang sekarang ada hotelnya raja. Hotel raja dibangun. Paling dekat hotel adalah hotel yang dibangun di Jabal Qubais. Kata Allah Ta'ala, panggillah manusia untuk datang ke sini. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku manggil ya Allah? Manusianya nggak ada. Panggil, kata Allah Ta'ala. Panggil saja seluruh manusia dan aku yang menyampaikan suaramu ke alam arwah. Maka Nabi Ibrahim itu manggil, hai manusia, bahasa kitanya ya, datanglah engkau ke sini untuk berhaji, untuk berumrah. Suara itu sampai ke alam arwah. Kita belum ada lagi, belum berjasad, masih di arwah itu. Nah, kata ulama, siapa yang menyahut panggilan Nabi Ibrahim dengan labbaik, maka dia berangkat haji, berangkat umrah. Kalau dia menyebut 2 kali labbaik, 2 kali dia bisa berangkat. Kalau dia 3 kali menyahut 3 kali. Nah, jadi mungkin yang punya travel itu kebanyakan labbaik itu, latah kan, lebih. Nah, akhirnya berangkat umrah terus, berangkat haji terus. Mungkin latah itu, Allah lebih. Tapi kalau ada dia nggak bisa nyebut labbaik sampai mati, itu nggak bisa berangkat haji, nggak bisa berangkat umrah. Nah, jadi hati-hati bapak-bapak ini ya. Ada duit, ada apa, beli mobil bisa, beli motor bisa, nggak bisa berangkat umrah, nggak bisa berangkat haji. Jangan-jangan waktu itu tidur itu. Waktu Nabi Ibrahim manggil itu tidur rohnya, jadi nggak bisa nyaut labbaik. Nah, jadi itu tanda itu ya, bisa datang ke sana berarti dia nyaut panggilan Nabi Ibrahim itu. Nah, Zam-Zam yang sekarang ini yang kita minum, sumurnya itu antara sumur dengan Ka'bah itu kurang lebih ada ya berapa? Mungkin ada 50 meter. Udah sampai mungkin. Ini pompa Ka'bah ya, ini Ka'bah. Mungkin di belakang tuh 1, 2 tiangnya. Disitulah sumur Zam-Zam. Tahun 2003 ke bawah, saya masuk berangkat ke Mekah tahun 2000. Ingat saya. Nah, tahun 2000 itu saya masih bisa ngelihat sumur Zam-Zam yang asli. Jadi di depan Ka'bah itu kurang lebih ada mungkin ada 10 atau 20 meter ke belakang dari pintu Ka'bah itu sumur Zam-Zam. Ya, sumur Zam-Zam. Disitulah masuk kita dulu stainless pipa-pipa itu seperti batang paha ini. Stainless itu. Berapa pipa masuk ke dalam kelihatan sumur Zam-Zamnya. Cuman bukan bolong begitu, cuman ditutup di kaca begitu. Hanya kita tahu oh itu sumur Zam-Zamnya. Sekarang nggak bisa lagi ditutup. Dijadikan tempat orang tawaf. Kalau dulu di situ kita bisa ngelihat orang masuk ke dalam bisa ngelihat, bahkan banyak orang tidur di bawah itu. Ya, mandilah apa di tempat sumur Zam-Zam waktu zaman dulu itu. Nah, itu sumur Zam-Zam, asal muasalnya Zam-Zam. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi kita bisa melihat sumur Zam-Zam, yang ada cuman airnya saja. Kalau zaman dulu kita minum langsung, kita bisa ngelihat sumurnya. Ya, ditutup pakai kaca begitu. Besar ya ruangannya, jadi kita datang ke bawah itu kelihatan. Coba kalau mau lihat, coba buka Google gitu atau Google atau YouTube sumur Zam-Zam, maka kelihatan tuh bagaimana bentuk Ka'bah zaman dulu, ya Masjidil Haram maksudnya zaman dulu tahun 2003 ke bawah itu masih bentuknya seperti itu, dan itu enak zaman dulu tuh. Orang masuk ke depan Ka'bah itu mau pintu manapun bisa. Jadi dari sana pintu ada 4 pintu kalau misalnya Malik Fahad, pintu Malik Abdul Aziz, ada 4 kalau nggak salah zaman dulu. Sehingga saya 4, cuman saya hafal saja nama-namanya.
Jadi hotel kita dimanapun, mau pintu sini, pintu itu, kita bisa masuk. Salat ke depan Ka'bah pakai baju biasa, enak sekali. Nah, itu saya pertama kali datang ke situ tuh, buka puasa, duduk di depan Ka'bah, minumnya zam-zam, makannya rutop. Masya Allah, tidak ada kenikmatan, keindahan yang paling indah kecuali buka puasa di depan Ka'bah itu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan berangkat umrah, berangkat haji segera semuanya, insya Allah. Nah, itu asal muasal daripada apa namanya, sumur Zam-Zam. Nah, nanti kita bahas lagi yang ketiga, apa namanya, Telaga Al-Kautsar dan Sungai Nil. Bagaimana itu asal muasalnya? Insya Allah nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.